Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Wa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Ayuha jamaah hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, pada waktu ini Allah berikan taufik dan hidayah, secara khusus hidayah amal, sehingga kita bisa bertolabul ilmi, bertafakuh fiddin di tengah kesibukan kita, di tengah lelah letih kita. Ya alhamdulillah kita masih istiqomah di dalam ketaatan amalan soleh dan dinul Islam, ketauhidan serta mahabbah kepada qudwah yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya apa yang kita perjuangkan saat ini, apa yang kita rasakan saat ini ya, sehabis pulang bekerja tentu nyaman untuk istirahat, tapi kita meluangkan untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi penolong untuk kita dalam perjalanan yang sangat panjang kelak ya, setelah kehidupan dunia ini beres. Ikhwatul iman, kita lanjutkan pembahasan kita terkait masalah fikih dari hadis Bulughul Maram, buah karya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan pada perjumpaan yang lalu kita telah melewati tentang masalah sujud ya, tepatnya sujud sahwi. Kita telah uraikan itu definisinya, kasus-kasusnya ya, dan sempat saya tulis banyak ya, mudah-mudahan ada gambaran serta solusi ya di dalam menyikapi dan mempraktekannya kalau menemukan kasus-kasus di dalam masalah sujud sahwi. Kita masuk kepada poin yang baru, yaitu tentang masalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah berkaitan dengan pembacaan surat yang ada ayat as-sajdahnya ya, disebut sujud tilawah. Nomor hadis 335 di buku induk hadis ya. Nomor hadis 335. Silakan. Karena sujud sahwi ya dianggap kita sudah selesai dan masuk kepada sujud tilawah, sujud yang berkenaan dengan ayat as-sajdah, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Itu mah ya, Kang Aris dapat ya hadis dari Abu Hurairah di situ. Baik, hadis ini sahih, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami, kata Abu Hurairah, sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi idan sama'un syaqqat wa qara bismi rabbik, ketika di dalam ayat atau surat idan sama'un syaqqat dan juga ayat atau surat iqra bismi rabbik. Ini ayat-ayat atau surat mufassal ya, jadi ayat sampai beres gitu, juz 30 sampai beres gitu. Baik, ini sujud di dalam masalah sholat berarti ya, sujud tilawah. Jadi ketika berjamaah, imam membaca surat dan ada ayat sajdahnya, itu nanti takbir langsung sujud. Ya memang harusnya untuk kemaslahatan imam ini instruksi dulu ya kepada jamaah, nanti di rakaat kedua atau di rakaat pertama ada bacaan tentang ayat sajdah. Jadi biar takbirnya itu, kalau enggak ada instruksi, otomatis takbirnya takbir ruku nantinya, padahal takbir sujud. Bangkit lagi takbir, baru lanjut lagi membaca ayat yang lain ya setelah ayat sajdah.
Nah, hadis yang kita bawakan tadi menjadi dalil bahwa disyariatkannya sujud tilawah ketika ada sebab dari membaca ayat as-sajdah. Adapun nanti hukumnya akan berlalu ya hadisnya setelah beberapa hadis yang ada. Disyariatkan di sini berarti hukumnya masih umum, apakah itu wajib ataukah sunnah ya. Karena lafaz disyariatkan hukumnya masih bisa berkisar antara sunnah ataupun wajib. Kemudian selanjutnya hadis nomor 336. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari tentang permasalahan hukum sajdah dalam surat Shad. Jadi hadirin, ketika sujud tilawah dalam membaca ayat sajdah itu ya memang berlaku di semua surat yang mengandung surat as-sajdah saja ya. Jadi konteksnya Nabi pada surat-surat yang memang datang dari hadis tersebut. Pokoknya ketika itu ada ayat sajdah ya udah tidak apa-apa, baik ketika sholat ataupun di luar sholat ya. Kalau umpamanya ketika dalam sholat, nah ini ya karena memang hal ini pun banyak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika lagi sendiri pun entah itu memang sholat sendiri ataupun lagi baca Al-Quran ketemu surat sajdah nggak apa-apa untuk sujud tilawah ya jamaah. Misalnya kalau di mushaf Al-Quran itu kan ada tandanya ya, ada tandanya deh, tandanya jelas tuh ya, ada lafaznya tentang masalah sajdah, sujud-sujudnya, entah itu berupa isim ataupun fi'il, dan ada tandanya di akhir ayat tersebut, ada petunjuknya. Baik, hadis nomor 336 ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, surat Shad laisat min azaimis sujud, itu bukan surat yang memang ditekankan untuk sujud. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada surat yang ada ayat sajdahnya, itu di surat Shad tersebut. Ini pun sama ya, dilihat oleh sahabat Ibnu Abbas. Maka hadis ini kandungannya sama, menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi ketika dalam surat Shad yang ada ayat sajdahnya. Dan tentu hal ini bukan merupakan azaim ini muakkad yang ditekankan untuk sujud, tidak. Artinya jemaah, bukan berarti dalam surat Shad atau surat An-Najm, Al-Alaq dan sebagainya pengkhususan untuk sujud tilawah, tapi di semua surat yang lainnya yang mengandung sujud tilawah, ada sebab ayat tilawahnya atau ayat sajdahnya, itu disyariatkan untuk sujud tilawah tersebut. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sujud tilawah ini ya, atau yang berkenaan dengan ayat sajdah atau ayat sujud, hukum yang paling benar atau yang paling kuat ini berlaku ketika sholat ataupun di luar sholat. Itu aja ya, berlaku ketika sholat ataupun di luar sholat, yang paling rajih, dengan catatan ketika mendengar dan yang membacanya itu sujud, itu aja ya. Makanya kalau ada imam, kita tahu nih, oh imam membaca ayat sajdah tapi nggak sujud tilawah, nggak usah ya. Kalau imam sujud tilawah baru makmum ikuti, tapi kalau nggak sujud nggak perlu. Nah, sama ya ketika memangnya ada Mas Marupi ya, ada Kang Ancim, ada Kang Aris. Kang Ancim lagi baca Al-Quran ya, menyimak gitu kan ya, baca Al-Quran gimana sih, lalu ada ayat sajdah, Mas Marupi sama Kang Aris mendengar ya, Kang Ancim langsung sujud sahwi ikut
gitu. Jadi yang membacanya sujud. Kalau nggak sujud nggak perlu. Itu aja jamaah. Ya. Bagaimana kalau mendengar ayat sajdahnya di radio atau televisi? Sujud enggak? Ya jangan. Masanya radionya nggak sujud, gitu aja. Paham nggak? Iya, pokoknya ya kalau yang ngebaca sujud baru sujud, gitu aja ya jamaah. Baik. Selanjutnya hadis nomor 337 dan hadis nomor 338. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada hukum sujud di surat An-Najm, ya, yang ada ayat sajdahnya. Yang pertama masih dari sahabat Ibnu Abbas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pernah sujud dalam surat An-Najm yang ada ayat sajdah atau ayat tilawahnya. Kemudian hadis 338-nya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha. Aku membaca ayat ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku membacakan surat An-Najm ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau tidak sujud. Nah, ini jamaah. Ya, jadi kan ada kemungkinan bahwasanya apa? Karena hukumnya ini enggak wajib. Boleh sujud, ya. Boleh juga enggak, ya. Kalau memang kita ingin mendapatkan keutamaan, ya tentu melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah ini. Jelas dua hadis tadi menunjukkan bahwasanya dari hadis Ibnu Abbas menjadi dalil atau petunjuk tetapnya sujud tilawah dalam surat An-Najm. Ya. Adapun di dalam konteks hadis Zaid bin Sabit itu bisa dijawab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak melakukan sujud sujud tilawah, beliau meninggalkannya tidak dalam keadaan mutlak. Jadi ya mungkin sewaktu-waktu, ya, enggak mutlak totalitas tidak melakukan sujud tilawah. Dan ini yang paling kuat, ya, yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam syarahnya ketika membahas masalah Fathul Bari. Atau kemungkinan yang lainnya, Zaid bin Sabit membaca tapi beliau enggak sujud. Jadi Nabi pun tidak ikut sujud, gitu aja. Jadi patokannya kalau yang membaca sujud, yang sekelilingnya menyimak ikut sujud juga. Lalu hadis nomor 339. Dan nomor 340. Ya. Nah, di sini memang dihukumi dhaif, ya. Dihukumi dhaif, tapi maknanya ya tidak lepas dari hukum tentang masalah sujud tilawah tersebut. Tidak apa-apa kita bacakan hadis nomor 339 dari Khalid bin Ma'dan rahimahullah. Qala, beliau berkata, fudilat suratul haji bi sajdatain. Jadi diunggulkan, ya, diunggulkan surat Al-Hajj ini ada ayat sajdahnya 2. Ya, bisa di cross check nanti. Surat Al-Hajj ayat sajdahnya ada 2, ini diunggulkan. Adapun hadis setelahnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dari hadis Uqbah bin Amir ditambahkan faman lam yasjud huma fala yaqraha. Siapa yang tidak sujud keduanya dalam 2 ayat sajdah tadi, maka jangan membacanya, jamaah, ya. Nah, ini tetap hadisnya lemah, gitu ya. Jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Baik. Ikhwatul iman, 2 hadis ini ya sama seperti hadis-hadis sebelumnya yang menerangkan tentang permasalahan sujud tilawah di dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an.
Lalu di hadis nomor 341, silakan. Nah, sekarang baru hukum sujud tilawah itu sendiri ya. Sujud tilawah atau sujud as-sajdah, dua-duanya boleh. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna namurru bis sujud, sesungguhnya kami melewati sujud, faman sajada faqad asaba, siapa yang sujud maka dia telah mendapatkan kebaikan atau telah melakukan sunnah. Wa man lam yasjud fala isma alaih, dan siapa yang tidak sujud ketika membaca surat as-sajdah, ayat sajdah, maka tidak berdosa baginya. Wa fihi, dan di dalamnya juga, innallaha ta'ala lam yadrib as-sujuda illa an nasya'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sujud tilawah kecuali kalau kita mau ya. Itu dalam riwayat Imam Muwatta. Berarti dalam hal ini jamaah, sujud tilawah hukumnya sunnah ya, tidak wajib, berdasarkan pendapat atau perkataan jumhur ulama, di antaranya imam mazhab seperti Imam Malik, Syafi'iyah, dan juga Imam Ahmad. Adapun seperti Imam Hanafi ya, maka beliau mewajibkannya gitu. Nah, beda sendiri ya. Ya tetap kita amalkan pendapat jumhur ulama jamaah. Itu lebih baik untuk diamalkan. Jadi hukumnya sunnah. Itu terkait masalah hukum sujud tilawah. Kemudian di hadis nomor 342-nya ini format ya, di antara sujud tilawah. Hukum takbir li sujud tilawah. Bagaimana hukum takbir ketika sujud tilawah? Hadis ini ya sanadnya sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'ana, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Quran kepada kami. Fa idza marra bi sajdah, ketika beliau melewati ayat sajdah, kabbara wa sajada, beliau takbir dan bersujud atau melakukan sujud. Wa sajadna ma'ahu, dan kami pun sujud bersamanya. Kalau kondisinya memang sedang sholat, ya jelas ya, itu masuk juga syarat-syaratnya, harus toharo, bersuci ya, baca takbir, menghadap kiblat ya, ketika mau mengangkat bangkit dari sujudnya pun bertakbir karena itu sedang sholat. Kalau lagi tidak sholat ya, umpamanya lagi baca Quran ya, para ulama cukup dengan takbir saja ya, dengan takbir. Atau perkataan ulama yang lain seperti Syekhul Islam ya, memang lebih afdol lagi ketika syarat-syarat dalam salat terpenuhi, dalam keadaan punya wudu, menghadap kiblat ya gitu. Nah, itu lebih afdol lagi jamaah. Kalau memang kondisinya kita nggak punya wudu, repot kan? Mau wudu dulu gitu kan, misalnya lagi dengerin teman kita baca gitu ya. Biasanya kalau kita baca Quran insya Allah kan dalam keadaan sudah berwudu, tapi kalau lagi dengerin gitu kan, teman atau istri di rumah ya baca surat sajdah, kita dengar istri sujud, ya kita pun ikut sujud dalam keadaan nggak punya wudu, nggak masalah ya. Menghadap kiblat kayaknya bisa dikondisikan ya, kalau menghadap kiblat gitu, walaupun memang nggak perlu menghadap kiblat. Tapi kalau memang yang terbaik ya menghadap kiblat, dan itu sepertinya mudah ya untuk dikondisikan. Ini pun sama jamaah ya, di antara formatnya. Dalam hadis yang kita bacakan barusan ya, hadis nomor 342, pendalilannya dalam hadis ini apa? Disyariatkannya takbir untuk sujud tilawah kalau hendak bersujud, dengan mengatakan Allahu Akbar, sujud ya. Memang dalam hal ini berarti ketika di luar sholat, zahirnya tidak bertakbir ketika akan bangkit lagi. Tapi kalaupun mau nanti bangkit, nggak masalah jamaah ya, untuk membaca takbir lagi.
Karena ada pendapat di antaranya ketika mau bangkit lagi, ya umpamanya lagi baca Quran gitu kan, sujud, kemudian mau bangkit lagi, itu bertakbir lagi, membaca Allahu Akbar. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Jadi permasalahannya luas, ya. Di perbedaan para ulama itu ketika bangkit lagi aja di dalam keadaan di luar sholat gitu. Ya mau baca takbir, monggo, enggak pun enggak masalah. Lalu kandungan yang lainnya dari hadis tadi, nah ini jamaah, menjadi dalil disyariatkannya sujud bagi orang yang mendengar ayat tilawah kalau yang bacanya pun ikut sujud. Ini yang paling rojih, gitu aja, ya. Kalau anak kita nggak sujud, ya nggak sujud kita yang dengarnya, ya. Kalau ditanya kalau di TV dan radio gimana, ya sudah pastilah nggak mungkin kan, ya nggak, radionya dan TV-nya pun ya nggak bisa sujud, berarti kita ya nggak perlu jamaah. Kemudian cabang dari hadis ini pun boleh sujud, ya, dalam melakukan kondisi-kondisi ketika membaca atau mendengar ayat sajdah dalam keadaan waktu yang terlarang, gak masalah, ya jamaah. Terlebih itu kan kondisinya tidak di luar, bukan lagi sholat ya. Soalnya kan ada sholat yang telah kita singgung di bab sholat, boleh di waktu-waktu terlarang. Tapi kalau kondisinya lagi membaca ayat tersebut ya nggak masalah, ya jamaah. Tapi dalam kondisi di luar sholat tidak apa-apa untuk dilakukan di waktu-waktu terlarang. Boleh juga ya kita tekankan tidak dalam keadaan punya wudu. Ya, nah saya singgung kembali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan dalam Al-Fatawa bahwasanya tidak diragukan sujud tilawah dengan syarat-syarat sholat lebih afdol dan lebih sempurna. Nah gitu aja, ya, afdol dan sempurna. Lalu bagaimana sih format bacaannya? Nah ini, ketika sujud tilawah sama halnya membaca sujud ketika sujud dalam sholat, gitu aja udah. Subhana rabbiyal a'la, cukup, ya. Jadi itu bacaannya, wiridnya. Tapi kalau jamaah mau menambahkan, ini bagus. Apa bacaannya? Ada di dalam hadis Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, dan setelah melewati beberapa catatan hadisnya, ya, dan ini bisa diamalkan, gitu jamaah. Jadi sajada wajhi lillazi, ya, khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah itu harus dihafalin dulu, ya Pak, ya. Jadi cukup aja yang tadi subhana rabbiyal a'la, udah insyaallah simpel kok, ya. Ataupun tambah ini sifatnya bagus saja, ya, bagus. Kan kalau kita kayaknya harus ngapalin dulu gitu kan. Tapi dengan subhana rabbiyal a'la ya udah bagus. Itu pun ya, ini kalau hafal silakan, ya. Kalau enggak ya cukup dengan yang tadi aja, ya. Baik jamaah. Kemudian selanjutnya itu sujud tilawah, ada lagi sujud syukur. Nah ini jamaah, ya, sujud syukur. Bentar ya. Itu hadis nomor 343, ya. Baik, kita langsung 3 hadis, ya, nomor 343, 344, 345, semuanya sahih. Ada sahih dengan sawahid atau dengan beberapa jalan. Hadis nomor 343,
Hadis riwayat Imam yang 5 dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapatkan suatu perkara yang beliau sukai atau senangi, beliau bersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, senang, ya. Kemudian hadis 344-nya, hadis Imam Ahmad sahih juga dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud, fa atala sujuda, beliau memperpanjang sujudnya. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Wa qala, dan beliau berkata, inna Jibril atani, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepada saya, kata Nabi, fa basyarani, beliau memberikan kabar gembira kepada saya, fasajadtu lillahi syukran, lalu aku bersujud kepada Allah dalam rangka bersyukur. Hadis nomor 345-nya riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliyan, beliau mengutus Ali ilal Yamani, ke negeri Yaman. Fa dzakara al hadisa, beliau menyebutkan hadis, qala, berkata, fa kataba Ali radhiyallahu anhu bi islamihim, maka Ali menulis surat ya, mengabarkan tentang keislaman orang-orang Yaman. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah baca surat tersebut, beliau bergembira, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jamaah. Ya, jadi jelas sujud syukur pasti dapat apa? Hal yang menggembirakan, gitu aja ya. Kalau tiap bulan dapat gaji sujud syukur nggak kira-kira? Hah? Nah, ada penjelasan para ulama jamaah. Ya, itu nikmat kan? Iya dong, ya enggak? Nah, bagaimana sih kondisinya ketika kita mendapatkan nikmat yang memang kita harus sujud syukur? Baik jamaah. Nah ini hadis-hadis yang kita bacakan menunjukkan disyariatkannya sujud syukur karena ada sebab. Berupa apa? Tambahan nikmat. Nah itu, atau nikmat yang baru, ya, ataupun bebas, terlepas dari bencana. Jamaah, itu maksudnya ya. Jadi disyariatkannya dalam hal ini adalah nikmat yang baru. Adapun ya, nikmat yang sifatnya mustamirah, yang itu terus ada, itu nggak perlu sujud. Paham? Seperti tadi tiap bulan dapat gaji, sujud sahwi, sujud syukur, ya nggak perlu, karena itu akan continue, ya nggak jamaah. Gitu. Kalau tiba-tiba Kang Encim dapat grand prize, apa kira-kira grand prize di sini? Hah? Kalau pemberi gitu ada grand prize nggak? Motor. Nah, itu perlu nggak sujud kira-kira? Perlu. Iya nggak? Karena itu tidak akan tidak akan continue, nggak apa-apa. Tiba-tiba keluar nih dalam pengundian yang mendapatkan motor Tarzim, wah langsung sujud syukur, itu nggak apa-apa, boleh, paham ya? Nah, jadi kalau yang sifatnya jarang-jarang dan itu, ini bagus ya. Mas Marubi, ya lulus, wisuda, nah itu baru silakan, ya nggak masalah. Nah itu, jadi sifat yang memang nikmat tersebut baru gitu ya. Ataupun ya Allah, alhamdulillah ya. Udah 7 tahun istri saya kosong, ternyata garis 2, alhamdulillah, sujud syukur, apa gitu ya mah. Itu masalahnya nikmat bukan ya? Itu masalahnya nikmat atau bukan gitu ya. Kayaknya enggak sih ya jamaah, gitu, bukan suatu kenikmatan gitu kan. Iya nggak, normal-normal aja sih, normal. Kecuali kalau dapat bonusnya 2 miliar sekali masukin, nah itu 2 miliarnya yang harus disyukuri, bukan golnya ya. Kalau menurut ana sih gitu jamaah ya, 2M-nya gitu. Lagian kan dalam masalah pertandingan kayak gitu pun ya masih ini ya,
masih ada kacamata yang harus kita tinjau gitu, boleh tidaknya dalam masalah pertandingan. Tapi jamaah, itu terkait masalah sujud syukur. Bacaannya sama seperti bacaan ketika sholat, subhana rabbiyal a'la, begitu jamaah ya. Misalnya Kang Aris tiba-tiba dipanggil sama atasannya, Riz apa? Kamu naik jadi leader. Wah, alhamdulillah ya Allah. Bersyukur enggak? Bersyukur. Sujud boleh, nggak apa-apa jamaah. Boleh. Ya enggak? Karena itu kan hal yang baru, nikmat. Ya enggak? Iya. Jamaah. Dapat bonus, ya bonus mah tahunan itu kan, ya enggak? Kecuali tiba-tiba bonusnya 70 juta. Wah, ini spesial banget ya. Syukur gitu kan. Beda. Misalnya, oh gitu. Iya. Iya. Jamaah, kita perhatikan ya. Di sini dijelaskan kalau setiap nikmat, semuanya nikmat dari Allah, itu sujud, wah repot kita. Iya enggak? Repot nantinya. Jadi ditekankan kalau memang nikmat tersebut yang memang berbeda dari yang lainnya. Allahu ta'ala. Baik, selesai. Kita masuk ya sampai pukul 6 nanti tentang pembahasan yang baru tentang sholat tatawwu', sholat nafilah atau sholat sunnah. Ada dalam hadis nomor 346. Tapi kita lihat pembukaan dulu. Sholat tatawwu' adalah bahasa kitanya sholat di luar sholat yang wajib. Sholat sunnah umum tatawwu itu, mau itu qobliyah, ba'diyah, ya, tarawih, duha dan lain sebagainya, itu tatawwu. Jamaah, hikmahnya disyariatkan ya sholat tatawwu atau sholat di luar sholat wajib. Nah ini perlu kita garis bawahi, perlu kita pahami agar kita targhib ya, atau motivasi gitu jamaah di dalam masalah peribadahan. Ulama menjelaskan yang pertama, hikmahnya disyariatkan tatawwu itu seperti jabar. Itu apa? Memperbaiki amalan wajib yang ada kekurangannya, yang ada ketidakbaikannya, itu jamaah. Ya, sholat 5 waktu kita kan yakin nggak memang sempurna lah, atau memang nggak ada baiknya gitu. Datang tuh kita melakukan sholat sunnah-sunnah, insya Allah itu diperbaiki. Kemudian hikmah yang kedua, nanti menjadi kebaikan bagi seorang muslim, naik derajat berupa taqarrubnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat ketaatannya dan taqarrubnya naik di hadapan Allah. Artinya apa? Sampai kepada derajat mahabbah, cinta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai ya orang-orang yang melakukan ibadah sunnah, bukan berarti wajib, enggak ya jamaah, ini nilai lebih dari ibadah sunnah. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang dilakukan atau yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi jamaah, beliau mengatakan sholat sunnah ini seperti kedudukannya pertahanan, benteng untuk ibadah yang wajib. Jadi setan ini nih ya, ketika menggempur ibadah yang wajib itu menggempur dulu sunnah. Ya makanya saya pernah ditanya jamaah, Ustaz lagi putur nih, lagi turun semangatnya ibadah, malas bahasa kitanya, simpel aja, udah kalau kayak itu keadaannya Anda pertahankan yang wajib aja. Nah itu, paham ya? Pertahankan yang wajib semalas-malasnya, nah gitu, pertahankan yang wajib. Karena kalau wajib oke, sunnahnya banyak, nah setan ini menghancurkan dulu yang sunnah gitu, ibarat temboknya kan. Nah coba kalau sunnahnya nggak ada, langsung ke wajib nanti pertahanannya. Nah pertahanannya sunnah dulu. Nah itu yang ketiga jamaah. Yang keempat, jelas ya, akan mendapatkan pahala yang banyak di dalam masalah sholat tersebut. Yang kelima, itu apa? Orang yang gemar melakukan ibadah sunnah, maka hatinya terbiasa dan mencintai di dalam melakukan ketaatan dan akan mendapatkan kelezatan gitu. Kalau ibadah yang wajib saja bagus jamaah, tapi menunjukkan apa? Semangatnya kurang gitu aja ya. Bukan berarti fokus yang sunnah wajib, enggak, itu lebih keliru lagi nantinya. Kemudian perhatian kepada ibadah yang wajib atau sholat yang wajib, apa? Sebab terbesar hati menjadi baik, istiqomahnya hati, dan untuk kebersihan hati juga jamaah. Selanjutnya juga faidah dari sholat tatawwu apa? Ketika sibuk
waktu dengan amalan ketaatan dan juga amalan yang memang besar juga ya, karena ibadah besar yang paling besar dari anggota badan yaitu apa? Sholat ya, maaf. Kemudian jelas ini contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ini tentu ya bisa berpotensi besar untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena banyak sujud. Ya ada kan? Ya Allah ada di sini ada ya nanti dalam riwayat hadisnya jamaah. Nah ini hadis yang nomor 346 tentang keutamaan sholat tatawwu. Mudah-mudahan ya kita termotivasikan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim nomor 346 dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, kepada Rabi'ah, sal, minta kamu, silakan doa. Nah ini kan, faqultu, maka kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah, ya Rasulullah saya minta kepadamu, artinya saya minta didoakan, permintaan saya agar bisa menemanimu di surga. Faqala, Nabi berkata, au ghairu dzalik, yang lain, coba yang lain. Berat kali ya gitu kan. Kalau gini, kalau minta menemani Rasulullah di surga berarti sama halnya dengan apa? Sama halnya dengan, iya kan, Rabi'ah ini minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah permintaan saya semoga saya bisa menemanimu di surga, berarti sama halnya dengan masuk surga. Kata Rasulullah, coba yang lain. Qultu huwa zaka, itu saja. Qala, apa jawaban Nabi? Fa inni ala nafsika bikasratu sujud, kalau gitu bantu saya untuk dirimu agar banyak bersujud. Salat berarti baik itu wajib ataupun sunnah. Ini jamaah salat sunnah ini cerdas ya, keutamaan dengan salat tatawwu. Lihat, menunjukkan juga bagaimana himmahnya sahabat Nabi ini, orientasinya akhirat. Coba kalau yang ditanya itu kita, Kang Aris silakan, mau minta apa kamu? Jawabannya apa kira-kira? Hah? Saya pengen ini ya Rasulullah. Ya, nggak kepikiran saya mau menemani gitu. Ini jawaban cerdas kan. Jadi nggak ada poin saya ingin masuk surga, nggak gitu kan. Jadi saya mau menemanimu di surga aja. Jawabannya kan ya Allah gitu kan. Kalau kita nggak tahu nih, ya, aduh ya Rasulullah saya ingin hidup enak dan lain sebagainya mungkin ya. Tuh lihat jamaah cerdasnya sahabat. Jadi orientasinya benar-benar akhirat. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya jelas ini ya, ketinggian jiwa dari sahabat Rabi'ah, betapa besar agungnya dari apa? Permintaan beliau. Ya. Menunjukkan dunia ini ya hanya seperlunya saja jamaah ya, syahwat yang memang nantinya bisa merusak. Maka dalam hal ini jelas bahwa hendaklah bagi kita jamaah sebagai seorang hamba untuk memperbanyak taat kepada Allah, untuk memperbanyak sholat baik wajib ataupun sunnahnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka nanti menjadi sebab-sebab, di antara sebab terbesar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang kita bahas ya. Mudah-mudahan sedikit banyak ada wawasan dan tentu bisa termotivasikan. Adapun nanti di pertemuan yang lainnya kita membahas tentang bagian-bagian dari sholat sunnah tersebut, nawafil, baik itu rawatib ataupun yang lainnya. Wallahu taala alam. Barangkali ada waktu ya sampai pukul 18. Ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan, silakan. Mudah-mudahan ada jawabannya, kalaupun tidak ya wallahu ta'ala. Kalau ada silakan mungkin jamaah terkait pembahasan kita yang tadi. Ada? Ada? Kalau umpamanya ketika sholat berjamaah
imam ini baca surat yang ada ayat sajdahnya ini ternyata di akhir surat tersebut, seperti apa? Surat apa? Surat Al-Alaq. Ya, ini gimana? Ya, imam tersebut ya, mungkin nanti jamaah jadi imam membaca ayat ini gitu kan, akhir gitu. Nah di sini yang paling baik untuk diamalkan, paling baik ya jamaah ya. Ya tetap disyariatkannya sujud tilawah, ya takbir, sujud, takbir bangkit, baca Quran lagi yang lain. Nah gitu, baru ruku. Itu aja yang baik diamalkan sih ya. Kan akhir ayat masalahnya nih, gitu kan. Nah, ataupun nanti boleh sujud tilawah, bangkit lagi, langsung ruku gitu kan, jadi nggak baca ayat lagi. Tapi ini nanti timbul hal yang buat makmumnya gitu, lebih baik yang tadi aja ya, ataupun memang sama sekali nggak sujud tilawah gitu kan, ya itu lebih kayaknya aman gitu ya. Tapi kalau mau dipraktekkan yang tadi berarti sujud kemudian baca surat yang lain baru selesai. Wallahu ta'ala alam. Gimana? Oh gitu. Oh iya. Masbuk ya tetap takbiratul ihram dulu. Diawali takbiratul ihram, langsung ikuti imam. Karena bagaimanapun iktida ya. Ju'ila imamu yuqtadabi. Jadi tetap takbir dulu untuk takbiratul ihram, baru untuk sujud tilawah. Itu meskipun dia dalam keadaan masbuk yang memang mendapati ketika sholat langsung ya sujud. Ya mungkin tahu atau enggaknya ya, lagi sujud nih, tiba-tiba Allahu Akbar, ya mungkin yang nggak tahu dia langsung duduk istirahat kayaknya. Bangkit lagi gitu kan. Nah, berarti ini sujud tilawah. Nah, itu nanti ya istilahnya pemahamannya gitu. Hayalah khawatir ya, mungkin ada kaum muslimin yang memang nggak tahu gitu ya jemaah, nggak tahu ada aja. Ya bagusnya pakai ya info dulu gitu. Kalau nggak pakai info ya emang setiap jamaah tahu gitu kan banyak gitu, ada puluhan tempat ayat sajdah ya. Jadi diedukasi dulu, baik itu kalau di lingkungan mahad sih oke aja ya, di lingkungan pesantren, di lingkungan kayak perumahan nih ya, misalnya Mas Marupi nanti jamaah ya di rakaat kedua kita sholat subuh mau ada ayat sajdah, kita sujud tilawah gitu kan, jadi biar maksudnya gak apa-apa gitu. Insya Allah kalau diberikan penjelasan seperti itu mereka akan paham gitu. Justru yang nggak diberikan ya nantinya pasti menimbulkan komentar gitu. Saya pernah kayak gini jamaah ya. Jadi kita juga harus lihat lingkungan ya di dalam masalah sholat. Jadi bukan berarti kita ini selalu mengedepankan kebaikan, ada kalanya juga lihat kondisi gitu kan. Tiba-tiba ketika setelah sholat ada yang komen, langsung komennya itu ketika selesai salam langsung gitu jamaah. Jadi di hadapan jamaahnya juga, kita ini nggak ada yang kayak gini ya. Jadi kalau bisa mah nggak usah lah tuh. Wah ini kan gimana ya, kalau mau diedukasi dulu dari awal kayak tadi ya. Coba ya, orang kan gimana nantinya kayak prank gitu ya. Subhanallah nanti kan gitu kok. Subhanallah gitu kan. Tahu kan baca sujud tilawah yang harusnya dia ruku kayaknya gitu kan. Subhanallah gitu. Itu tahu dulu gitu kan. Baik, ya sudah jam 6. Kita akhiri ya, nanti kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, keberkahan dan faidah dari pengajian kita untuk kualitas ibadah dan takwa kita, untuk kualitas dari ubudiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.